Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Walikwan yang terhormat sebagai fasilitator saya dan Ibu Feni sebagai pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Leni Widyasuti dari CGP Angkatan 8 Kota Bandung. Kali ini saya akan memperkenalkan rekan sejawat saya yang akan saya ajak untuk melakukan latihan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maya Apriani Kurnia. Saya guru matematika di SMP Negeri 14 Bandung. Dan juga saya merupakan teman sejawat dari Ibu Leni yang akan melakukan praktik coaching. Ya, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Maya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Leni. Bagaimana kabar Bu Leni juga? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu Maya. Begini Bu Maya, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasinya ya. Untuk lusa nanti, apakah Bu Maya bersedia kita mulai percakapan kita sekarang? Bersedia. Begini Bu Maya, kalau boleh saya tahu materi apa yang akan disampaikan Bu Maya di kelas nanti saat observasi? Nanti pada saat observasi saya akan menyampaikan materi mengenai menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek dan juga soal cerita yang berkaitan dengan konfigurasi objek. Wah, menarik sekali Bu Maya materinya. Kira-kira bagaimana nih karakteristik materi tersebut? Karakteristiknya mungkin untuk anak-anak yang belum paham konsep dasarnya di awal mungkin akan terasa sulit, tapi bagi anak-anak yang sudah paham konsep dasarnya insya Allah ini tergolong mudah. Ya, kalau boleh saya tahu apa nih yang akan dipersiapkan oleh Bu Maya untuk pembelajarannya? Saya akan mempersiapkan RPP berdiferensiasi konten mungkin sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga melalui rancangan diferensiasi yang tepat saya harapkan anak-anak bisa lebih mudah memahami karena tepat sesuai sasaran. Luar biasa nih Bu Maya berarti sudah menerapkan RPP berdiferensiasi ya. Saya sering sekali kira-kira dalam rencana aksinya nanti apakah ada kemungkinan hambatan yang terjadi tidak? Mungkin khawatiran saya sering mendapati anak-anak yang belum siap untuk belajar ya Bu Leni, karena mungkin konsentrasi sama kesadarannya juga belum terkumpul di awal sehingga mereka kesulitan untuk menerima materi seperti itu. Betul nih, itu memang sering terjadi Bu Maya kalau seperti itu, anak-anak kurang konsentrasi, belum siap belajar ya. Saya juga sering mendapatinya tuh seperti itu. Menurut Bu Maya sendiri ada tidak strategi untuk menghilangkan permasalahan tersebut? Waktu itu Bu Leni kita pernah berbincang mengenai hal itu dan kemudian Bu Leni memberitahu saya mengenai KSE ya, mengenai emosional yang mengumpulkan mindfulness di awal seperti itu. Nah, saya mencoba untuk mempraktekkan itu di kelas. Harapannya ya semoga anak-anak bisa fokus dan kesadaran untuk belajar di awalnya itu sudah terbangun. Iya betul tuh Bu Maya, ini ya itu juga sudah tepat tuh apa yang sudah dirancang sama Bu Maya dengan teknik mindfulness itu untuk mengumpulkan kembali kesadaran penuh sehingga semua murid bisa ini ya bisa siap untuk belajar. Nah ini sepertinya itu bisa dijadikan cara juga oleh Bu Maya. Memang teknik mindfulness seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Maya? Saya pengen mencoba teknik stop yang waktu itu Bu bagus tuh Bu Maya stop. Ajarkan pada saya. Ya saya mencoba, mungkin di awal saya juga agak kaku ya, tapi setelah mencoba mungkin insya Allah akan lebih lancar kembali. Iya, wah bisa dicoba nih Bu Maya. Saya jadi nggak sabar nih ingin melihat teknik stopnya Bu Maya itu bagaimana.
Kira-kira menurut Bu Maya sendiri nih dari 1 sampai 10 tingkat keberhasilannya dengan pembelajaran stop itu kira-kira ada di nilai berapa? Kisaran 7 sampai 8 mungkin ya Bu Neni. 7 sampai 8. Iya, itu sudah bagus berarti ya, sudah di atas KKM. Ini mungkin saja Bu Maya bahkan lebih baik tuh nanti skornya gitu ya. Dari dugaan Bu Maya. Saya menjadi lebih tertarik lagi untuk segera mengobservasi Bu Maya nih. Kalau begitu begini Bu Maya, kita coba yang pra observasi ini kita akhiri dulu wawancaranya. Mungkin nanti lusa siap ya Bu Maya kalau saya masuk ke kelas Bu Maya untuk observasi. Jangan ini apa, jangan tegang gitu ya, karena saya hanya akan memantau saja. Terima kasih Bu Maya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu nanti saat observasi. Luar biasa Bu Maya, tadi saya sudah melihat Bu Maya di kelas ya, 3 jam full berarti 90 menit saya sudah melihat Bu Maya di kelas. Luar biasa sekali Bu Maya, justru ini menginspirasi saya juga nih apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Maya. Nah ini tahap akhir dari coaching itu pasca observasi. Nah ini dari percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Maya terkait dengan tadi pembelajaran di kelas gitu ya. Terkait pembelajaran di kelas, maksudnya ini sebenarnya bukan untuk menilai gitu ya, menilai apa kekurangan atau kelemahan Bu Maya, tetapi ini untuk dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan Bu Maya, sejauh mana sih tingkat keberhasilan Bu Maya menurut Bu Maya sendiri, karena ini dari percakapan bagian pasca observasi ini merupakan sebenarnya bentuk refleksi gitu ya, refleksi dari setelah selesai pembelajaran, karena biasanya guru itu jarang sekali melakukan refleksi setelah pembelajaran. Yang diharapkan dengan teknik-teknik seperti ini kita terbiasa untuk melakukan refleksi, minimal refleksi untuk diri sendiri setelah kita melakukan pembelajaran. Pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana nih perasaan Bu Maya dengan jalannya kegiatan pembelajaran tadi? Awalnya saya merasa tegang, gugup gitu ya Bu Leni, tapi lama-lama ya saya jadi rileks, terbiasa, dan akhirnya saya merasa lega dan puas dengan pembelajaran yang tadi saya dan murid-murid lakukan. Iya betul tuh, tadi saya juga amati sebenarnya materinya sudah sama ya, sesuai dengan yang dibuat oleh Bu Maya dalam RPP. Kemudian sudah ada teknik stopnya, juga ada ini diferensiasinya. Bu Maya sudah berkeliling ke beberapa kelompok gitu ya, dan untuk kelompok-kelompok tertentu Bu Maya sering menghampiri karena mungkin dianggap kurang gitu ya, mungkin tadi itu. Ngomong-ngomong, tahapan apa saja nih yang Bu Maya lakukan di kelas, dan untuk area perkembangan mengajarnya ke arah mana itu yang dilakukan? Jadi saya melakukan pembelajaran dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu dengan pendahuluan dengan teknik stop ya, untuk mengumpulkan kesadaran anak dan juga berharapnya lebih fokus belajar, dan begitu lebih mudah mereka menangkap materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya melakukan diferensiasi pembelajaran dengan menyamakan pemahaman, kesamaan pemahaman siswa gitu, agar diharapkan bisa tepat pada sasaran kebutuhan siswa. Mungkin dibagi beberapa kelompok yang saya rasa anak-anaknya memiliki kesamaan pemahaman terhadap materi tersebut, sehingga memang kalau anak yang dirasa perlu untuk saya sering hampiri, maka saya akan sering hampiri gitu, sehingga memudahkan nanti dalam pemahaman. Kemudian yang ketiga, saya melakukan penutupan dan juga refleksi. Iya betul tuh, tadi semua saya amati memang ada gitu ya tahapan-tahapan itu. Nah Bu Maya, waktu di pra observasi nih Bu Maya mengatakan bahwa mungkin keberhasilannya dengan teknik seperti itu 7 gitu ya. Nah setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas,
Kira-kira tingkat keberhasilannya berapa nih? Terpenuhi tidak yang 7-nya atau bisa lebih, bisa jadi 100 gitu tingkat keberhasilannya? Saya rasa sih di angka 9 ya, karena saya tadi melihat oh iya ternyata mengawali pembelajaran dengan mengumpulkan kesadaran anak gitu ya sangat berpengaruh pada fokus belajar sehingga mereka lebih bisa memahami materi karena mereka sudah terkumpul fokus dan kesadarannya seperti itu. Jadi ketika kegiatan inti mereka terlihat sangat lebih fokus. Nah, untuk ke depannya ada nggak yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran Bu Maya tadi? Mungkin tadi kan saya melakukan diferensiasi konten ya atau secara pemahaman siswa, kesamaan pemahaman siswa. Mungkin nanti saya berharap saya bisa menerapkan diferensiasi produk. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan. Iya tuh, itu sudah bagus. Kalau yang menurut Bu Maya masih tadi kurangnya dari pembelajaran tadi nih, menurut Bu Maya kurangnya di mana? Kurangnya di mana ya boleh? Kalau tadi saya amati dari alokasi waktu Oh cukup nggak? iya, mungkin tadi ya saya lupa. Tadi mungkin dari alokasi waktu ya di tahap ketika anak melakukan presentasi Iya, mungkin nah ya. itu iya. Mungkin karena anak-anaknya apresiasinya tinggi ya. Iya. Tidak semuanya bisa untuk menampilkan hanya perwakilan saja, mungkin dari 4 kelompok jadi hanya 2 kelompok saja yang tampil ke depan. Mungkin itu sih ya. Iya. Berarti saya harus bisa lebih mengalokasikan waktunya dengan baik. Baik Bu Maya, terima kasih atas percakapan pasca observasinya, luar biasa nih. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Maya itu bisa menginspirasi juga, mudah-mudahan bisa berbagi ilmu ke yang lain gitu ya, bahwa bentuk coaching itu sebenarnya kita saling ngobrol dengan rekan sejawat itu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan, juga bisa memprediksi kelemahan kita itu di mana sehingga dari kelemahan itu akan muncul menjadi sebuah kekuatan. Terima kasih Bu Maya atas ini waktunya gitu ya, bersedia di coaching oleh saya, mudah-mudahan tidak kapok. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Dengan senang hati. Waalaikumsalam.